Pak Damanik, kalau masih bertanya, ini kan Pak Kabar Eskrim bilang kalau saya sudah kenakan pasal 340 kemungkinannya kecil. Tadi Bang Patra bilang kemungkinan kecil itu kan bukan berarti tidak pernah terjadi. Kalau dari Komnas HAM sendiri itu seperti apa? Sudah berhasil menemui Ibu PC? Sedang mendekati ya, tetapi begini ya, harus dipahami oleh semua orang ya. Terlepas nanti kesimpulan dari penyidik itu ada atau tidak, itu soal lain. Tapi bagi kami sebagai Komnas HAM, kami ingin memastikan standar dan norma hak asasi itu dijalankan. Jadi dalam standar norma hak asasi internasional yang sekarang sudah masuk dalam undang-undang TPKS kita, seseorang yang mengklaim, apalagi sudah mengadukan bahwa dia adalah korban kekerasan seksual, memang harus diasumsikan sebagai korban kekerasan dan diperlakukan. Ya, apakah dalam arti diberikan penasihat hukum, psikologi klinis, psikiater dan macam-macam itu. Tapi itu kalau diberikan seperti itu bukan berarti kita sudah mengatakan dia pasti korban, belum. Ada assessment. Itu bagian dari ya pemberian hak dia sebagai seseorang yang diasumsikan sebagai korban. Nah nanti kayak mana hasilnya? Nanti. Nah kenapa ada perlakuan seperti ini? Karena dalam berbagai tindak pidana kekerasan seksual itu berbeda. Sering sekali kejadian-kejadian atau peristiwanya itu dalam ruang privat. Siapa saksinya? Ya sendiri korban itu sering sekali terjadi. Ini dalam kasus Bu PC kan katanya tidak ada saksi. Baradae juga katanya tidak. Betul, tidak itu dari melihat, keterangan yang kami dapatkan kan begitu. Jadi dia saksi satu-satunya. Maka menurut saya nantilah kita berkesimpulan apakah itu ada apa tidak. Tapi perlakukan dia dulu sebagai satu korban yang kemudian mendapatkan hak-haknya untuk katakanlah mendapatkan perlindungan, pendampingan dan macam-macam. Makanya Komnas HAM. Nah kalau kita merasa ini kok terlalu lama, nggak apa-apa. Komnas sudah usulkan supaya ada second opinion. Ada lembaga lain atau pihak lain yang kemudian bisa memberikan assessment sebagai pembanding apakah dia sudah bisa dimintai keterangannya atau tidak gitu. Tapi kita tidak bisa memberikan judgement apapun sekarang. Itu benar terjadi atau tidak pelecehan seksual itu? Yang penting perlakukan orang dengan satu tata cara tertentu berdasarkan standar hak asasi manusia. Hukum kita kan sudah mengenal hak asasi manusia bagian dari nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam penegakan hukum. Baik, saya tambahkan ya. Bisa melapor ke Polres Jakarta Selatan. Siapa? Ibu PC dan Pak Sambo. Bisa dimintai keterangan oleh penyidik. Ya. Kemudian bisa melapor ke Komnas HAM, ke LPSK, termasuk ke Komnas Komnas Perempuan ya. Komnas Perempuan. Belum berhasil menemui ya. Karena Komnas Perempuan sudah diundang oleh Kapolda Metro Jaya untuk memframing bahwa dia korban. Nah, tapi begitu saya laporkan 340, Junto 338, Junto 351 ayat 3, tiba-tiba tergoncang. Jadi tidak bisa lagi keluar dari kamarnya. Jadi Anda menduga bahwa? Kemudian sebentar dulu. Kemudian begitu ditangkap atau ditersangkakan Pak Sambo atau ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob, tiba-tiba dia bisa keluar rumah untuk mengunjungi suami, berarti kan sehat. Maka yang diperlukan oleh Ibu PC adalah bukan psikolog tapi psikiater, dokter psikiater untuk memberi obat, mentreatment supaya jiwanya tenang dan hatinya tenang kan begitu. Harus disertai dengan obat. Kalau ngomong begini kenapa Bang Patra? Yang namanya advokat itu diatur dengan kliennya itu trust. Ya. Jadi hubungan antara klien dengan yang namanya advokat itu trust. Ya. Saudara silakan ngomong semua, silakan pendapat saudara. Ya. Tapi jangan serang klien saya. Karena apa? Mungkin saudara sekarang ini bukan klien saudara. Ya. Mungkin besok waktu ya ada klien saudara menjadi pelapor korban kekerasan seksual. Mungkin. Dan kemudian diragukan seperti sekarang. Dan diragukan. Ya. Baik, makanya saya nanti dulu. Makanya saya bilang, yang saya sampaikan ini, ya, itu disiplin hak asasi manusia. Ini seperti Pak Damanik katakan tadi ya. Apapun ceritanya, ketika ada perempuan korban, pelapor, maka treatmentnya adalah memperlakukan dia bahwa memang dia korban. Kenapa? Pertanyaannya dalam hak asasi manusia, kenapa? Karena seorang perempuan berani dia melapor, maka dia dihakimi 3 kali. Harus berani membuktikan. 3 kali, dihakimi 3 kali. Nanti dulu, ini hak asasi manusia, dengarkan dulu. Ya. Pertama apa? Dihakimi oleh keluarga yang nggak percaya. Ada aja itu keluarga pasti. Itu terlampau jauh. Ya. Yang kedua,
ya dihakimi oleh masyarakat yang nggak percaya. Oke. Baru nanti dia menjadi saksi korban dihakimi oleh pengadilan. Maka saya ya Fris maklum kalau ada ya anggota masyarakat ya yang begitu tuh maklum. Karena yang begitu itu nggak hanya di sini. Di belahan dunia manapun begitu. Yang begitu apa? Meragukan maksudnya? Meragukan. Mbak Christian, ya. saat Nah, ini tapi juga yang argumen saya itu bisa nggak saya terima, patahkan. nanti dulu saya belum selesai. Bisa saya patahkan saat ini juga argumentasi itu. Ya, saya ini punya klien. Hubungan kami kepercayaan. Silakan bicara apa aja ya. Bahkan kayak salah jurusan gitu. Jadi penyidik, jadi penuntut umum merangkap nanti besoknya begitu ada klien jadi advokat. Waduh. Iya kan? Singkat saja Pak Kamarudin. Ini patahannya nih. Ini mematahkannya begini. Suami macam apa Perdi Sambo? Gak ada dia urusannya di situ. itu, gak ada urusan. Sebentar, gak ada urusan. Suami macam apa Gak Perdi Sambo membiarkan ya. istrinya di situ dilecehkan, padahal dia di situ. Menurut Gak Kapolri ada tadi urusan malam, begituan, Perdi ya. Sambo itu di situ menembak dan menyuruh menembak. Istrinya di situ. Suami macam apa itu? Udah belum? Itu saya pertama. mau tanya ya. Saya mau tanya, sidang udah belum? Sebentar Bang Patra, belum Itu terang. Saya bilang ya. Sudah terang, sudah. Ya, belum tee off, mukul golf, sangkanya udah hole in one ini. Oke, belum terang, tidak dijelaskan Sudah secara terang. gamblang. Ada suami di situ. Apakah suami yang baik membiarkan istrinya dilecehkan? Oke, kita tunggu soal itu, tapi saya harus jeda, Inilah kejeniusan. Saya harus jeda Bapak-bapak. Gitu loh. Saya harus jeda, usai ini jeda saya lulusan minta. terbaik dari fakultas ini, nilainya A+ semua. Ya. Oh, jadi ahli nujum itu memang keahlian. Kalau ahli nujum itu keahlian. Ini advokat ini ahli Bang Patra. sihir juga keahlian. Saya harus jeda, usai Cuman jeda kadang saya meleset, akan kadang minta enggak. Bang Patra saya harus jeda. Semua Usai yang saya jeda katakan saya terbukti. akan Ada minta. terbukti sidangnya belum kok. Oke, sebentar Bang Patra. Pak Kamarudin, sebentar. Sebentar. Oke, saya harus jeda. Usai jeda saya akan minta Pak Jamin Ginting untuk menjelaskan apa sih korelasi pentingnya untuk membuktikan bahwa ada. Sebentar Pak Kamarudin. Oke, sebentar Pak Kamarudin. Saya jeda dulu ya. Oke, saya harus jeda. Oke, sebentar. Kita lanjutkan usai jeda. Saya akan minta Pak Jamin Ginting menjelaskan apa korelasi antara dugaan terjadi pelecehan seksual dengan pasal pembunuhan berencana yang diancamkan kepada Ferdi Sambo. Sesaat lagi.